Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan itu. Ya karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Saya jujur aja miris saja. Oh banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor membawa duit, ya mau saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh saya harus membawa tenaga ahli, oh silakan. Tenaga ahli itu 2, 3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya, nggak akan pernah. Ini Pak bukan buat roti, ini buat industri besar. Ada smelter, ada teknologi. Cina kemari bawa uang. Bukan seperti kita lihat negara barat kemarin yang kita punya alamin seperti Freeport, Chevron, semuanya itu. Mereka taruh duit di sini, mereka ngambil bahan baku, diproduksi di luar finish good-nya, barang jadinya. Mereka nggak transfer teknologi. Sedang Cina di sini apa? Transfer teknologi. Dia membuat smelter, berarti apa? Dia perlu skillnya. Dan industri Cina ini bukan industri seperti di sini bangun rumah tukang batu, cukup tukang batu dari Indonesia. Enggak, ada teknologi, ada pendidikannya. Kalau Bapak bilang cukup 2-3 orang, berarti kapan membangun negeri ini, membangun pabriknya? Berarti apa? Orang Indonesia ini perlu di training dulu di Cina, mungkin 5 tahun sudah pintar baru balik. Ya kapan selesainya kita membangun negeri ini? Nah Cina juga punya hak, dia bawa uang besar. Wajarlah kalau dia bawa tenaga kerja kemari. Dan nggak perlu Bapak besar-besarkanlah tenaga kerja terlalu besar. Enggak Pak. Kalau nggak salah jumlah tenaga kerja asing di Indonesia itu 0,03% dari total penduduk Indonesia. Ini total seluruhnya. Jadi Bapak jangan terlalu berlebihan sampai Bapak mengatakan apa? Nanti mereka pulang kemari nggak pulang lagi bikin anak di sini. Terus apa fungsinya imigrasi? Bapak terlalu, kalau saya lihat terlalu lebih lah ketakutannya. Loh, jumlah di sini aja cuma hanya 40.000 Cina. Kalau Bapak mau pikir lagi Pak, tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu lebih banyak daripada orang asing kerja di Indonesia. Di Arab berapa banyak? Di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura. Lah, kalau Cina membangun perusahaan di Arab, itu jauh lebih besar di sana. Kenapa? Total pekerja Cina di sini masih meresap. Cuma berapa persen ada diambil tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan skillnya. Tapi jangan Bapak paksa harus cuma 3 orang. Ya kapan selesai Pak perusahaannya? Dan kalau kita mau melihat kemajuan negara lain, kita jangan sentimen rasis dulu. Ayo kita berprestasi dengan teknologi kepintarannya kita. Dan tentang katanya mereka nanti beranak pinak nih, kan nggak mungkin Pak. Kan yang datang kemari kan nggak bawa bini. Mau masuk beranak pinak kemari kan pekerja dari TKA Cina nggak bawa bini. Mereka juga akan kembali. Jangan terlalu berlebihan, penduduk kita ini ratusan juta. Masa cuma karena 0,3% kita jadi kolek? Ya enggak gitu loh Pak. Lah, kalau kita nggak mau ngambil teknologi luar, kita nggak mau belajar, kapan negeri ini maju? Nggak usah khawatir lah. Di mana-mana ada orang Tionghoa, juga di mana-mana ada orang etnis ini, nggak ada masalah. Di negeri, di dunia luar ini Pak, saling mengisi. Para mubalik menyampaikan firman-firman Tuhan, yang artinya bahwa Islam adalah agama universal. Islam yang mengakui keberadaan bangsa-bangsa. Martabat seluruh umat manusia adalah sama di sisi Tuhan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya kami telah membuat umat manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada bangsa India, bangsa Persia, bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Jepang. Tujuannya apa? Allah membuat berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling bekerja sama, membangun kemakmuran bersama di dunia. Ya, menjaga keamanan dan stabilitas. Ya, meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Kerjasama antar bangsa-bangsa adalah gagasan umat Islam. Indah enggak? Indah enggak? Indah.